adalah hendaknya kita taslim tentang jumlah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Ghafir, surat Ghafir, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik. Di antara mereka ada yang kami kisahkan, dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan. Artinya berarti sangat mungkin di antara penelitian, kajian yang berdasarkan jumlah para nabi tersebut, masih sangat mungkin ada yang tidak terhitung. Karena Allah menyebutkan minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ada yang Allah sebutkan, ada yang Allah ceritakan, dan ada yang Allah tidak ceritakan. Kemudian masih tentang para nabi, sekarang kita masuk bayanu maratibil khalqi. Menerangkan tentang tingkatan-tingkatan atau derajat-derajat makhluk. Dan sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in afdaluhum. Kita mesti meyakini, wajib hukumnya kita meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling mulia dari mereka semua. Jadi secara mutlak makhluk yang termulia, baik di antara para nabi, para rasul, malaikat, jin, makhluk yang lain, maka yang nomor satu adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi, beliau menduduki peringkat pertama yang paling mulia dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu akhiruhum. Betul, Kanjeng Nabi itu adalah nabi yang terakhir dari segi lahirnya ke dunia ini. Ya, dari segi kelahirannya beliau adalah nabi terakhir. Akan tetapi dari segi nurnya beliau adalah nabi yang pertama. Okay. Justru nabi-nabi sebelumnya itu diturunkan terlebih dahulu oleh Allah, diutus terlebih dahulu oleh Allah sebenarnya untuk menyongsong kedatangan Nabi akhir zaman Sayyiduna wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, logikanya sederhana saja. Misalnya kalau ada tamu kehormatan, tamu yang paling istimewa itu datangnya depan atau belakang? Belakang, Bang. Belakang. Coba kalau kita misalnya ada kunjungan presiden misalnya, ya, maka semua yang terikat di instansi pemerintah di situ, misalnya presiden berkunjung ke Gresik, misalnya, ke Kabupaten Gresik, ya, maka otomatis gubernur di situ ada, staf-staf gubernur ada, bupati Gresik ada di situ, ya, semua staf. Ya, staf bupati ada semua, ya. Camat-camat dikumpulkan, kepala desa dikumpulkan, perangkat-perangkat dikumpulkan. Semua mereka ngumpul di situ untuk menyambut siapa? Menyambut presiden. Bapak Presiden. Jadi presiden itu datangnya belakangan. Belakang. Sebelum presiden itu datangnya belakang. Yang lain datang dulu. Kemudian tamu yang paling istimewa itu datangnya paling belakang. Nah, demikian juga Rasul. Nabi-nabi yang lain itu datang sebenarnya untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan seterusnya itu tidak lain, mereka diutus sebenarnya sebagai persiapan untuk menyongsong risalah Sayyiduna Rasulullah SAW. Berarti Nabi adalah yang paling istimewa sehingga Allah letakkan paling belakang. Seperti halnya kalau ada tamu yang istimewa maka datangnya paling belakang. Wa annahu akhiruhum wa ilaihi fil fadli ulul azmi minar rusul. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW, di bawahnya adalah para nabi.
yang masuk dalam ulul azmi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu di pucuk pimpinan paling mulia di antara makhluk, di antara nabi sekalipun. Kemudian di bawahnya adalah para ulul azmi minar rusul. Kemudian selanjutnya fabaqiyatir rusul. Di bawahnya ulul azmi itu adalah semua rasul. Semua rasul itu berada di bawah ulul azmi. Kemudian selanjutnya fal anbiya, semua nabi. Ya, karena beda kan antara nabi dan rasul. Kalau rasul itu seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Sedangkan kalau nabi, seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat. Rasul, maka derajat selanjutnya adalah nabi, fal anbiya'u. Kemudian faru'asaul malaikah. Kemudian selanjutnya di bawah para nabi, para pimpinan-pimpinan malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir dan seterusnya, berarti itu berada pada peringkat keempat. Keempat atau kelima, ulangi. Pertama, Kanjeng Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia kan. Kemudian yang kedua, ulul azmi. Yang ketiga, para rasul. Yang keempat, para nabi. Yang kelima, peringkat kelima ini, para pembesar-pembesar malaikat. Kemudian selanjutnya, fabaqiyatul malaikah min ghairi ta'yinin idh la tu'lamul haqiqah. Di bawahnya para malaikat, pembesar-pembesar malaikat, itu adalah para malaikat yang lain, yang tidak termasuk di dalam yang tidak masuk di dalam malaikat. Baru setelahnya fa ashabun nabi. Ya, dari para sahabat Nabi itu adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kemudian selanjutnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Jadi dalam urutan Khulafaur Rasyidin itu sekaligus sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urutan makhluk ini yang termulia pertama sinten? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ulul azmi, ya, ulul azmi. Kemudian yang ketiga para rasul. Yang keempat para nabi. Yang kelima para pembesar malaikat. Ya. Yang keenam malaikat semuanya. Yang ketujuh ashabun nabi. Ya, sahabat Nabi. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu posisinya di bawah para malaikat langsung kedudukannya. Ashabun nabi. Nah, sahabat Nabi itu masih dirinci lagi. Wa afdaluhum Abu Bakrin fa Umar wa Utsmana wa Ali. Jadi dari kalangan sahabat Nabi yang termulia itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi yang menduduki ranking pertama. Sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ya. Kemudian setelah 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, selanjutnya adalah fabaqiyatul asyrah. Ya, baqiyatul asyrah. Siapa baqiyatul asyrah? Yaitu yang disebut dengan al-mubasysyirina bil jannah, yaitu 10 orang sahabat yang dijamin ya masuk surga. Ya. Coba kita rinci dulu dari pertama Abu Bakar ya, sahabat yang paling mulia itu Abu Bakar. Siapa nama Abu Bakar? Abu Bakar itu kan kunyah. Ya. Bukan Abu Bakar Abu yang dibakar, bukan. Abu Bakar itu artinya bapak pagi-pagi, bakar itu pagi. Kenapa disebut bapak pagi-pagi? Karena beliau itu masuknya Islam adalah orang yang pertama dari kalangan dewasa. Artinya beliau bersegera sehingga mendapatkan ya kunyahnya itu adalah Abu Bakar. Nama lengkapnya itu Abdullah bin Abi Quhafah, ya, At-Taimi Al-Qurashi. Itu nama lengkap dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi Al-Qurashi. Beliau adalah sebagai Khulafaur Rasyidin yang pertama sekaligus wa ahadul asratil mubasysyirina bil jannah. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu di samping sahabat Nabi
yang menduduki peringkat pertama, sekaligus beliau termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Bahkan bukan hanya dijamin masuk surga, tapi beliau adalah orang yang memegang royah, apa royah itu? Bendera, ya. Yang memegang panji dari orang-orang yang akan masuk surga bi ghairi hisab. Pemegang benderanya, pemegang panjinya itu adalah Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Jadi Abu Bakar itu nama aslinya, ulangi, Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi Al-Qurashi. Ya, beliau termasuk Khulafaur Rasyidin pertama, sekaligus salah satu dari orang-orang yang 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Wa amana wa awwalu man amana bi Rasulillah minar rijal. Sekaligus Sidna Abu Bakar ini adalah sahabat yang pertama kali percaya, beriman kepada Nabi dari kalangan orang-orang dewasa. Ya. Jadi kan, atau yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun kan, itu dari kalangan dewasa yang pertama kali memeluk Islam adalah Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq. Dari kalangan anak-anak, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Dari kalangan perempuan, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Dari kalangan budak, Zaid bin Harith. Itu adalah orang-orang yang termasuk di dalam as-sabiqunal awwalun. Jadi Sayyidina Abu Bakar adalah termasuk dari wa awwaluman amana bi Rasulillahi minar rijal. Yaitu orang yang pertama kali beriman kepada Rasul dari kalangan kaum dewasa. Wa ahadu uzama'il Arab fil jahiliyati wal Islam. Dan beliau adalah salah satu dari pembesar bangsa Arab baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu memang sudah tokoh, ya. Baik di kala jahiliyah, pra-Islam, sebelum Islam beliau sudah menjadi tokoh di zaman jahiliyah, sekaligus beliau adalah sebagai tokoh ketika sudah memeluk Islam. Nasya'a sayyidan min sayyidati Quraisyin. Beliau tumbuh atau dilahirkan dari pembesar-pembesar Quraisy. Ghaniyan, aliman, bi ansabil qabaili wa akhbariha. Beliau adalah seorang yang kaya, seorang yang yang hartawan. Bukan hanya hartawan, tapi sekaligus dermawan. Ya, karena kalau hanya hartawan itu banyak, tapi yang mencari. Ya, Sidna Abu Bakar itu adalah hartawan. Ya, ghaniyan. Sampai kalau kita perhatikan dalam sejarah selanjutnya para sahabat yang tertindas itu mereka banyak masuk Islam atas jasa Sidna Abu Bakar ini Siddiq. Banyak sekali orang-orang yang masuk Islam atas jasa Sidna. Di antara Sayyidina Bilal ibni Rabah. Itu beliau masuk Islam, terselamatkan itu karena Sidna Abu Bakar ketika disiksa oleh Muawiyah oleh Umayyah bin Khalaf yang disiksa di bawah terik matahari. Di bawah terik matahari kemudian ditindih batunya ditindih perutnya itu dengan batu besar, lalu dipaksa oleh Umayyah untuk tidak mengikuti Sidna Muhammad SAW. Tapi ketika ditanyakan, ya, diminta untuk murtad, diminta untuk meninggalkan agama Muhammad, ya, maka yang keluar dari mulut Sidna Bilal adalah ahad. Disitulah lewat Sidna Abu Bakar, kemudian ditebus Sayyidina Bilal dan dimerdekakan. Banyak sekali jasa dari Sidna Abu Bakar karena beliau termasuk ghaniyan, ya, masuk sahabat yang kaya sekaligus dermawan. Aliman bi ansabil qabail wa akhbariha. Sekaligus beliau sangat piawai atau sangat ahli dalam pernasapan kabilah-kabilah. Jadi munsib, kalau dalam bahasa itu disebut munsib. Ya, munsib itu yang ahli nasab, yang tahu silsilah. Ya, sampai sekarang seperti di Hadramaut sana, setiap fam atau setiap kabilah atau setiap marga, ya. Dalam Habaib itu ada marga Latos, Al-Idrus, kemudian ya As-Segaf bin Salim bin Yahya Al-Habsyi, ya, dan seterusnya.
Itu hampir ya 150 fam. Setiap fam itu, setiap kabilah atau setiap marga itu ada yang disebut munsib. Al-Habsyi ada munsibnya. Siapa munsib? Tokoh di dalam nasab tersebut, dalam kabilah itu yang mengetahui seluk-beluknya, silsilahnya. Contoh Al-Habsyi ada munsibnya tersendiri. Beberapa waktu yang lalu baru ke Indonesia. Ya. Jadi yang mengetahui tentang silsilah Al-Habsyi, seluk-beluknya beliau yang memegang itu. Ya. Misalnya Al-Haddad juga begitu, ada munsibnya. Nah, Sidna Abu Bakar termasuk itu. Beliau adalah aliman bi ansabil qabaili wa akhbariha. Beliau sangat piawai atau sangat ahli di dalam pernasapan kabilah-kabilah dan berita-beritanya. Jadi Sidna Abu Bakar banyak mengetahui. Jadi ada orang misalnya ingin mengetahui nasabnya, disebutkan datang ke Abu Bakar. Karena Sidna Abu Bakar banyak mengetahui tentang itu. Wa kanatil Arabu tulaqibuhu bi'alimi Quraisyin. Bahkan bangsa Arab waktu itu sudah menyebut Sidna Abu Bakar sebagai bi'alimi Quraisy, orang alimnya kaum Quraisy. Oh, jadi sejak dulu memang Abu Bakar itu memang terkenal ketokohannya, terkenal karismanya, ya, terkenal pengaruhnya, terkenal keluasan ilmunya. Ya. Maka sebenarnya dalam empat sahabat Nabi ini, Sidna Abu Bakar, Sidna Umar, Sidna Utsman, Sidna Ali, sebenarnya itu memang menggambarkan tentang idealnya kehidupan dalam bermasyarakat pada empat tokoh tersebut. Ya. Kemudian mana tadi? Tulaqibuhu bi'alimi Quraisyin. Jadi dilakopi itu disebut oleh orang-orang Quraisy dengan bi'alimi Quraisyin, alim-alimnya orang Quraisy. Syahida ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-masyahida kullaha. Sidna Abu Bakar itu banyak, bahkan nyaris dia sebagai saksi sejarah dalam kehidupan bersama Nabi. Bahkan dalam perjalanan hijrah, ya. Itu bahkan Quran mengabadikan itu dengan kalimat yang sangat ideal, ya, yang sangat istimewa. Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Idhuma fil ghari idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Li sahibihi di situ Quran menyebutnya. Ya. Jadi Sidna Abu Bakar itu banyak sekali menyaksikan atau sebagai saksi sejarah kehidupan perjuangan bersama Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa badzala amwalahu kullaha fi sabilillah. Nah, inilah beliau mengorbankan semua hartanya, semuanya untuk di jalan Allah. Makanya wajar kalau Sidna Abu Bakar itu sebagai orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah memegang royah, memegang panji, memegang bendera orang-orang yang akan masuk surga bi ghairi hisab. Karena beliau memang bahkan hartanya pun itu seluruhnya tidak ada disisakan. Itu untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Islam, untuk agama. Ketika ditanyakan oleh Rasul, ya Abu Bakar, masing-masing sahabat itu menyumbangkan hartanya. Sidna Abu Bakar menyumbangkan seluruhnya, Sidna Umar separuhnya, Sidna Utsman separuhnya, Sidna Ali sepertiganya. Ditanya oleh Rasulullah kepada Sidna Abu Bakar, ya wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ya, semuanya diserahkan loh. Apa kata Sidna Abu Bakar? Saya sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Sampai sekendel itu, maka tidak heran jika beliau termasuk orang yang al-mubasysyirina bil jannah, bahkan termasuk orang yang akan masuk surga, yang memegang bendera orang-orang yang akan masuk surga tanpa perlu hisab. Karena beliau muamalahnya dengan Allah tidak hitung-hitungan, maka Allah memperlakukannya juga tanpa perhitungan. Ini resep besar ini. Orang yang berinteraksi dengan Allah tanpa perhitungan, maka Allah juga akan memperlakukan hamba tersebut dengan tanpa perhitungan. Tapi sebaliknya, kalau kita muamalah dengan Allah masih pakai hitung-hitungan,
maka Allah dengan kita juga masih pakai hisab hitung-hitungan. Ya. Sidna Abu Bakar adalah sahabat yang masuk surga bighairi hisab. Beliau adalah pemegang benderanya. Wa badzala amwalahu kullaha fi sabilillah wa fa tahta fi ayyamihi fi biladis Syam wa qasama kabirun wa qismun kabirun min biladil Iraq. Bahkan di zaman kekhalifahan Sidna Abu Bakar, Islamisasi itu menyebar sampai ke negeri Syam dan sebagian besar dari negeri Irak. Ya, dalam upaya perluasan wilayah keislaman. Ya, sampai tantangan yang dihadapi oleh Sidna Abu Bakar ketika menjabat sebagai khalifah, itu kan yang pertama beliau menghadapi nabi-nabi palsu. Ya, menghadapi nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu diantaranya ada Musailamah al-Kadzdzab. Ya, Musailamah al-Kadzdzab. Ya, Musailamah al-Kadzdzab itu sampai dia menjiplak ayat-ayat Quran dijadikan sebagai kitab sucinya. Cuma lucu. Jadi misalnya di dalam Quran ada surat Al-Fil, di kitabnya Musailamah juga ada surat Al-Fil. Cuma bedanya kalau Al-Fil kita itu kan di dalam Quran itu kan penuh dengan udzubah. Apa udzubah? Penuh dengan keindahan, penuh dengan dzauq, rasa yang mendalam, kan? Penuh dengan keindahan bahasa, keindahan makna, itu kelop jadi satu. Tapi Musailamah itu hanya mampu memperhatikan dari segi apa? Dari segi sajaknya saja. Tapi maknanya ambigu. Maknanya itu bukan ambigu apa? Lucu, konyol gitu. Contoh begini. Ya, dia menjiplak surat Al-Fil. Kalau kita alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kan lam-lam semua itu. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lam-lam semua. Tapi walaupun demikian sama sekali tidak mengurangi keindahan maknanya. Tahukah kalian apa pendapat kalian tentang pasukan yang bergajah? Ya. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rencana mereka itu sebagai tipu daya atas mereka sendiri? Ya. Maka Allah melempar mereka dengan burung yang membawa batu dari neraka sehingga menjadikan mereka bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Kan memiliki makna yang fakhmah, dokhmah, makna yang mendalam, indah. Tapi ketika Musailamah menjiplak, dia juga menciptakan surat Al-Fil, tapi apa? Al-Fil, ma huwal fil, azbuhu tawil. Kalau kita tahu artinya itu konyol sekali. Al-Fil, gajah. Ma huwal fil, apa itu gajah? Azbuhu tawil, ekornya panjang. Ya, coba, kan tidak memiliki keindahan makna sama sekali. Siapa tidak tahu kalau misalnya gajah itu ekornya panjang? Ya, siapa yang tidak tahu gajah itu fisiknya ya badannya besar? Jadi Musailamah hanya mendatangkan surat Al-Fil seperti surat Al-Fil dan dia hanya dapat menjiplak sajak-sajak akhirnya. Rima-rima akhirnya, lam-lam semua. Tapi maknanya itu sangat menggambarkan kedangkalannya. Itu yang pertama, Abu Bakar menghadapi nabi-nabi palsu. Yang kedua, menghadapi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Sehingga diperangi oleh Sidna Abu Bakar. Orang-orang yang tidak mau menjalankan atau membayar zakat. Yang ketiga, menghadapi orang-orang murtad. Menghadapi orang-orang murtad. Nah, yang keempat, itu memperluas wilayah keislaman, yaitu dengan mengirim pasukan ke sana, ke Romawi, Mawaro an-Nahr. Ya, ke Irak, dan di situ waktu itu masih di dalam kekuasaan orang-orang Persia Romawi. Itu usaha-usaha yang dilakukan oleh Sidna Abu Bakar, dan pada pemerintahan beliau Islam mengalami perluasan hingga sampai sana Irak dan Biladus Syam. Kana mausufan bil hilmi war ra'fah. Beliau memiliki sifat dermawan, pengasih dan lembut. Memiliki hati yang ra'fah, lembut. Khatiban syaja'an batolan. Beliau seorang khatib yang memiliki kefasihan bicara yang handal.
Syaja'an juga pemberani. Batolan, apa batolan itu? Batol itu bahasa apa? Pahlawan, ya. Batol, pendekar lah. Batol. Maka dalam bahasa iya batol itu. Batol itu artinya jagoan, ya. Batol pendekar atau pahlawan. Batol, jamaknya abtol, ya. Mana tadi? Tuwfiya radhiyallahu anhu sana 13 hijriyatan. Sidna Abu Bakar itu wafat pada tahun 13 Hijriah. Seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Isabah. Al-Isabah fi Fadlis Sahabah, ya. Kemudian itu yang pertama, sahabat Abu Bakar adalah sahabat yang termulia. Yang kedua, Sidna Umar bin Khattab. Sidna Umar Ibnu Khattab. Sidna Umar bin Khattab itu memiliki nama asli Umar Ibnu Khattab Ibnu Nafil Al-Qurashi Al-Adawi Abu Hafs. Yaitu Sani Al-Khalifatir Rasyidin. Beliau Khulafaur Rasyidin yang kedua wa ahadul asyratil mubasysyirina bil jannah. Dan beliau juga termasuk orang yang mendapatkan jaminan masuk surga. Wa awwalu man luqiba bi amiril mukminin. Sidna Umar adalah orang pertama yang mendapatkan julukan Amirul Mukminin. Ya. Jadi Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukmin atau Amirul Muslimin atau Amirul Mukminin, ya, pemimpin orang-orang mukmin itu pertama kali disematkan kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Kira ada yang nanya, ya, kalau Sidna Abu Bakar apa emang lakopnya? Kok dikatakan tadi lakop atau ya julukan penyematan lakop Amirul Mukminin itu baru kepada Sidna Umar. Kalau Sidna Abu Bakar apa? Kalau Sidna Abu Bakar itu lakopnya adalah Khalifatur Rasulillah, pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belum dilakopi Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu baru disematkan kepada Sayyiduna Umar Ibnul Khattab Abu Hafs. Ya, jadi siapa tadi nama aslinya Umar bin Khattab? Umar Ibnul Khattab Ibnu Nafil Al-Qurashi Al-Adawi Abu Hafs. Itu nama. Karena kalau di Arab begitu ya namanya. Namanya sendiri pendek tapi ke atasnya itu yang disebutkan panjang. Wa awwalu man luqiba bi amiril mu'minin as-sahabiyil jalil. Beliau termasuk tokoh sahabat yang agung, sahabat pembesar sahabat. As-Suja al-Hazim, yang sangat pemberani. Ya, beliau terkenal sangat pemberani. Bahkan musuh-musuh Islam itu merasa gentar pada saat Sayyidina Umar Ibnul Khattab masuk Islam. Itu kan ceritanya pada saat Sayyidina Khabbab, ya. Sayyidina Khabbab itu suatu ketika pulang di rumah Sayyidah Fatimah Ibnul Khattab. Fatimah bintil Khattab ini adik kandungnya Sidna Umar. Suatu ketika, ya, Sidna Umar itu marah besar kepada Rasul. Maka dia bergegas untuk menuju ke rumah Rasulullah dengan menghunus pedang. Di tengah jalan bertemu dengan salah seorang sahabatnya dan mengatakan, "Ila aina anta dzahib ya Umar?" Kemana engkau mau pergi wahai Umar? "Uridu an aqtula Muhammadan." Aku ingin membunuh Muhammad karena dia telah merongrong agama nenek moyang kami. Apa kata temannya ini? Dia berkata, "Wahai Umar, kamu terlalu jauh kalau ya mau bunuh Muhammad.
Kenapa engkau ngurus Muhammad? Wong adikmu saja Fatimah sudah ikut Muhammad. Apa ndak malu kamu Muhammad dibunuh, adikmu sendiri sudah ikut Muhammad? Maka Umar bin Khattab belum Islam waktu itu, dia berbalik arah. Yang semula dia ingin ke rumah Rasul, maka dia berbalik arah ke rumah adiknya dulu, Fatimah bintil Khattab. Pada saat sampai di rumah Fatimah bintil Khattab, diketuk pintunya dengan kasar. Si Umar itu kan keras orangnya, diketok keras. Maka pada saat ada orang ngetok pintu, Fatimah ini sudah mengenal kalau yang mengetok itu kakaknya. Maka dia menyuruh Khabbab, ya. Khabbab itu waktu itu sedang ngajar Quran kepada adiknya yang baru masuk Islam. Ketika ngajar waktu itu sampai surat Toha, maka Fatimah memerintahkan untuk menyembunyikan mushaf-mushaf yang dipegangnya. Disuruh sembunyikan. Ya, dan disuruh sembunyi juga Khabbab. Kemudian dibuka pintu, masuk Umar. Dia tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak bicara, adiknya langsung ditampar, ya, wajahnya sampai keluar darah dari mulutnya. Dan dia mengatakan, "Mana yang kamu baca tadi?" Umar masih mendengar. Ya, dia sebelum mengetuk pintu, ya, dia sudah mendengar. Tauha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Fatimah maka tidak ingin takut nanti mushaf yang disembunyikan itu akan dirobek oleh Umar. Ya. Ketika dia meminta, dia tidak mengabulkan permintaan itu. Maka keluarlah Khabbab dari persembunyiannya. Dan dia mengatakan, "Kasihkan wahai Fatimah." Fatimah masih tetap tidak mau. Maka Khabbab kemudian menjelaskan, "Wahai Fatimah, saya pernah mendengar Rasul pernah berdoa. Kata Rasul, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan engkau memasukkan ke dalam Islam salah satu dari dua Umar." Ya, siapa salah satu dari dua Umar? Pertama Amr bin Hakam, kedua Umar bin Khattab. Saya rasa, kata Khabbab tadi, saya rasa doa Rasul itu oleh Allah dijatuhkan pilihannya kepada Umar bin Khattab. Amr bin Hakam itu kan Abu Jahal. Maka dikasihkan mushafnya itu dibaca. Nah, ketika dia membaca mushaf dari surat Toha, disitulah dia mendapatkan pancaran cahaya hidayah dan mulai lapang hatinya untuk menerima Islam. Lalu dia nanya, "Di mana Muhammad?" Adiknya Fatimah masih ketar-ketir, takut nanti dia mencelakai Nabi. Tapi Khabbab dengan begitu yakinnya dia mengatakan, "Rasul, beliau saat ini sedang mengajar di rumah sahabat Arqam." Maka Umar langsung menuju ke rumah Arqam dan dia mengetuk pintu. Itu semua pada tegang semua. Karena sahabat sudah pada mengenal kalau yang mengetuk itu Sayyidina Umar. Untung di situ ada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu yang terkenal dengan Asadullah wa Rasuli, singa Allah dan Rasul. Ketika ada yang ngintip benar Umar, semua pada ketakutan. Maka kata Sayyidina Hamzah, "Silahkan bukakan pintu. Ya. Kalau dia datang baik-baik, kita sambut dengan baik. Tapi jika dia datang dengan niat yang tidak baik, saya yang akan menghadapinya." Sayyidina Hamzah dilawan. Tapi ternyata ketika dibukakan pintu, Sayyidina Umar bin Khattab ternyata tidak memusuhi, tapi malah memproklamirkan tentang dirinya yang ingin masuk Islam dan mengucapkan syahadat. Sehingga Islam bertambah kuat dan orang-orang Quraisy bertambah ciut. Soalnya di antara pembesar mereka yang menjadi handalan mereka sudah ikut bersama Rasul, dan waktu itu sudah ada dua orang yang menjadi tulang punggung dari kekuatan Islam, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah. Beliau disebut Syuja, beliau seorang yang pemberani. Farukul Islam, yadribu bi'adlihil masal. Beliau itu sangat adil sekali. Sahibul futuhat, yang banyak memiliki penaklukan. Bahkan sampai penaklukan Mesir pun itu di zaman Sayyidina Umar. Ya. Aslama qoblal hijrah, beliau masuk Islam sebelum hijrah. Wa syahidal waqa'i'a kullaha ma'a Rasulillah. Bahkan beliau menyaksikan semua peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qatalahu Abu Lu'lu'ah Fairuzul Farisi la'anahullah. Beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu' Al-Farisi, seorang yang beragama Majusi. Ya, beliau ditusuk
ketika beliau sedang melaksanakan sholat fajar, sholat subuh pada tahun 23 Hijriah. Itu adalah sahabat Umar bin Khattab sebagai sahabat nomor 2 rankingnya setelah Abu Bakar. Yang ketiga Utsman bin Affan. Siapa nama aslinya Utsman bin Affan? Utsman ibni Affan nama aslinya adalah Utsman ibni Affan ibni Abil As ibni Umayyah ibni Quraisy min Quraisy. Ya, Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah. Amirul Mukminin Dzunnurain, beliau juga Amirul Mukminin yang kedua. Ya, Amirul Mukminin yang kedua. Kalau Khulafaur Rasyidin yang ketiga, Amirul Mukminin yang kedua. Maksudnya gimana? Ya, karena tadi gelar Amirul Mukminin itu pertama dilakopkan kepada Sayyidina Umar. Kalau Khulafai Rasulillah Sayyidina Abu Bakar. Berarti kalau Amirul Mukminin Sayyidina Utsman itu adalah Amirul Mukminin yang kedua. Ya. Tapi kalau Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Paham ya? Dzunnurain. Karena beliau menikah dengan 2 putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama yaitu siapa? Sayyidah Ruqayyah. Sayyidah Ummi Kulsum dulu ya. Sayyidah Ummi Kulsum. Kemudian selanjutnya Sayyidah Ummi Kulsum wafat, kemudian dikawinkan lagi dengan Sayyidah Ruqayyah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diberi julukan Dzunnurain, orang yang memiliki 2 cahaya mata. Salisul Khulafair Rasyidin. Bil jannah. Dan termasuk orang yang dijamin masuk surga. Ini semua orang dijamin masuk surga semua. Sidna Abu Bakar dijamin, Sidna Umar dijamin, Sidna Utsman juga dijamin. Min kibari rijal alladzina tazza bihimul Islam. Beliau termasuk tokoh yang dengan beliau Allah memuliakan Islam ini fi ahdi zuhurihi, di saat ya hidupnya beliau. Wa min a'malihi al-azimah tajhizu nisfi jaisil usrah bimali. Dan di antara jasa beliau adalah beliau mempersiapkan separuh dari persiapan perang dengan hartanya. Sebagai donatur ya. Sebagai donatur. Ma'athiru azimah wa a'maluhu jalilah. Beliau memiliki kesan pengaruh yang besar dan program-program yang dicanangkan itu juga besar. Beliau terbunuh pada saat ya sedang membaca Quran di rumahnya pada Idul Adha. Kemudian yang ketiga, Sayyidina Ali. Setelah ini kita selesai dulu, ya. Sahabat yang paling mulia, yang ketiga. Yang keempat, Sayyidina Ali. Ali ibn Abi Thalib al-Hashimi al-Qurashi Abul Hasan, Amirul Mukminin, Rabi'il Khulafair Rasyidin. Beliau Khulafaur Rasyidin yang keempat. Wa ahadul ashrah al-mubasysyirina bil jannah. Beliau juga termasuk salah satu dari yang 10 orang dijamin masuk surga. Wabnu ammil Nabi wasirihi, beliau anak paman Nabi. Karena anaknya dari Abu Thalib. Abu Thalib itu paman Nabi karena Abu Thalib dengan Sidna Abdullah itu saudara. Wasihrihi, sekaligus menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahadul abtal asyaja'an. Beliau salah satu abtal? Pendekar, pahlawan yang asyaja'an, yang pemberani. Syaja'an dari syuja'. Maka tambahan alif nun dalam bahasa Arab itu menunjukkan malian. Apa malian? Penuh. Contoh, syab'un kan kenyang. Tapi kalau syab'an, penuh kenyang. Sifat sudah menjadi sifat, sudah menyatu. Contoh lagi, ju'un, lapar. Kalau sudah menjadi sifat, maka menjadi jau'an. Sama seperti syuja' menjadi sifat disebut syaj'an, yang pemberani. Kemudian wamin akabiril khutaba wal ulama bil qada. Beliau termasuk dari pembesar khutaba yang memiliki kefasihan dalam bicara, ya, dan diantara orang yang sangat adil. Wa awwalun nasi islaman ba'da Khadijah radhiyallahu anha. Beliau adalah orang yang masuk Islam setelah Sayyidah Khadijah, dan beliau yang pertama dari kalangan anak-anak. Ini tadi dari kalangan orang dewasa Sayyidina Abu Bakar,
dari kalangan perempuan Sayyidah Khadijah, dari kalangan anak-anak Sayyidina Ali, dari kalangan sahaya yaitu Haris, Zaid bin Haris. Rubiya fi hijrin Nabi, beliau dididik di bawah asuhan Nabi. Tuwfiya radhiyallahu anhu maktulan biyadi Abdurrahman ibni Muljam. Beliau wafat di tangan Abdullah bin Muljam ya pada bulan Ramadan. Ini adalah para sahabat yang paling utama. 4, kemudian selanjutnya kan ada 10 tadi yang dijamin masuk surga kan? Siapa saja? Berarti kan 10 itu sudah dikurangi 4, berarti tinggal 6. Siapa saja 6 itu? Ya, kan semuanya yang dijamin masuk surga itu ada 10. 4 sudah dikurangi yang khulafaur rasyidin. Kemudian tinggal 6. Siapa saja? Pertama yaitu Thalhah ibnu Ubaidillah, sahabat Thalhah. Yang kedua, yang kelima berarti ya. Yang keenam yaitu Zubair ibnu Al-Awwam. Yang ketujuh Abdurrahman ibnu Auf. Yang kedelapan Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Yang kesembilan Sa'id ibnu Zaid. Yang ke-10 Amir ibnu Abdullah Al-Jarrah. Ini adalah sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga atau yang disebut dengan Al-Mubasysyarina bil Jannah. Demikian kajian kita pada sore hari ini, kitab Kharidatul Bahiyah. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafina ma huwa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.